Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bahasan kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai partikel dasar penyusun dari suatu atom. Sebelumnya kita ketahui bahwa atom itu adalah partikel dari suatu unsur. Nah, sekarang kenapa sifat dari unsur yang satu itu bisa berbeda dengan sifat unsur yang lain? Hal ini ternyata disebabkan karena di dalam atom itu ada partikel dasar penyusunnya. Nah, atom itu terdiri dari inti atom, terdiri dari inti atom yang disebut sebagai nukleon dan terdiri dari kulit-kulit atom. Nah, di dalam inti atom itu ada partikel penyusunnya yaitu proton dan neutron. Sedangkan di dalam kulit atom itu ada partikel penyusun yaitu elektron. Nah, sebagai gambaran perbedaan ketiganya, jadi yang pertama, ini adalah partikel elektron, dia berada pada kulit atom, dilambangkan sebagai huruf E, penemunya adalah J.J. Thomson. Kemudian masanya dalam 1 SMA yaitu 0,0055. Jadi SMA itu adalah satuan massa atom atau massa relatif. Nah, ini massa untuk elektron kalau kita bulatkan adalah 0, sehingga untuk massa dari elektron ini dianggap 0 atau diabaikan. Kemudian kalau menggunakan massa dalam satuan gram, ini besarnya 9,11 kali 10 pangkat min 28. Jadi sangat kecil sekali sehingga untuk massa elektron ini diabaikan. Kemudian untuk muatannya ini besarnya min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Nah, kalau kita sederhanakan dalam muatan relatif ini adalah min 1 ya. Kemudian partikel yang kedua yaitu proton dilambangkan sebagai huruf P. Penemunya adalah Goldstein. Masanya dalam satuan SMA adalah 1,00728. Ini dibulatkan menjadi 1 SMA. Sedangkan dalam satuan gram ini besarnya 1,6726. Ini kali 10 pangkat min 24. Sedangkan muatannya ini sama dengan muatan elektron, hanya beda tandanya, yaitu plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Sehingga kalau kita sederhanakan, ini pakai muatan relatif, yaitu besarnya adalah plus 1. Untuk partikel yang ketiga yaitu neutron berada pada inti atom, ini lambangnya adalah N. Penemunya adalah James Chadwick. Kemudian massanya dalam 1 SMA itu adalah 1,00866 atau dibulatkan menjadi 1 SMA. Kemudian massanya hampir sama dengan massa proton yaitu 1,6750 kali 10 pangkat min 24 gram. Kemudian untuk muatannya, untuk neutron, dia tidak bermuatan. Nah, untuk penulisan lambang atom secara lengkap, ini disertakan massa dan nomor atomnya. Jadi lambang atom secara lengkap ini disertai dengan data jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Jadi ini X ini adalah lambang atom, kemudian A ini adalah massa atom. Massa atom diambil dari massa inti atom, berarti A ini adalah jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan Z ini adalah nomor atom, ini menunjukkan jumlah proton di dalam suatu atom. Nah, kalau atom ini tidak bermuatan, maka jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya. Sedangkan kalau dia bermuatan, kalau dia bermuatan positif,
bermuatan positif, ini artinya bahwa dalam atom itu muatan positif yaitu proton itu lebih banyak daripada muatan negatifnya atau lebih banyak daripada elektronnya. Jadi untuk protonnya sama dengan Z, kemudian neutronnya ini adalah A dikurangi Z, ya, massa dikurangi nomor atomnya. Nah, sedangkan untuk elektronnya itu nomor atom atau proton dikurangi muatannya. Sedangkan untuk ion bermuatan negatif, artinya dalam atom itu muatan negatif atau elektron itu lebih banyak daripada protonnya atau yang bermuatan positif. Untuk mencari protonnya sama dengan nomor Z-nya, ya. Kemudian nomor N-nya, neutronnya itu sama dengan massa dikurangi Z, sama, ya. Kemudian untuk elektronnya berarti proton ditambah dengan muatannya. Nah, sebagai contoh, ya, tentukan jumlah proton, neutron, elektron unsur-unsur berikut. Yang pertama di sini atom karbon 612. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa A-nya itu yang angkanya besar 12, Z-nya itu sama dengan 6. Nah, untuk protonnya sama dengan Z, berarti sama dengan 6. Kemudian neutronnya itu massa dikurangi nomor atom. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Sedangkan elektronnya karena dia tidak bermuatan, maka sama dengan protonnya, sama dengan Z, sama dengan 6. Nah, yang kedua ini bermuatan positif. Jadi natrium 1123 dengan muatan positif 1. Nah, dari sini diketahui untuk A-nya itu 23, kemudian Z-nya 11, sedangkan muatannya adalah plus 1. Untuk mencari protonnya sama dengan Z-nya yaitu 11. Neutronnya berarti A dikurangi Z sama dengan 23 dikurangi 11 sama dengan 12. Nah, elektronnya berarti karena dia bermuatan positif, berarti jumlah elektron sama dengan proton dikurangi muatannya. Berarti 11 dikurangi 1 sama dengan 10. Kemudian yang berikutnya bermuatan negatif. Oksigen 816-2. Nah, dari sini yang diketahui untuk A-nya 16, Z-nya 8, sedangkan muatannya adalah min 2. P, protonnya sama dengan nomor atom, berarti 8. Kemudian neutronnya berarti massa dikurangi nomor atom, berarti 16 dikurangi 8 sama dengan 8. Sedangkan elektronnya berarti proton ditambah dengan muatannya. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. Yang berikutnya, diketahui suatu atom mempunyai jumlah proton 12 dan jumlah neutronnya 12. Tentukan notasi atom unsur tersebut. Nah, di sini yang diketahui itu adalah jumlah proton, berarti sama dengan Z-nya 12. Neutronnya sama dengan 12. Yang ditanyakan lambang atom atau notasi atom. Nah, untuk mencari A-nya berarti P ditambah N, ya, berarti 12 tambah 12 sama dengan 24. Berarti A-nya di sini 24. Sedangkan untuk Z-nya ini sama dengan P-nya 12. Berarti lambangnya adalah X1224. Berikutnya, diketahui suatu ion mempunyai muatan plus 3.
jumlah elektronnya sama dengan 10 dan jumlah neutronnya adalah 14. Tentukan notasi atom unsur tersebut. Nah, di situ diketahui elektronnya ini ada 10, neutronnya 14, kemudian muatannya adalah plus 3. Berarti di sini protonnya lebih banyak daripada elektronnya. Yang ditanyakan lambang atom atau notasi atom. Nah, di sini jadi kalau untuk ion positif berarti jumlah elektron sama dengan proton dikurangi muatannya, ya. Nah, dari sini kalau mencari proton berarti sama dengan elektron ditambah muatannya. Jadi ini dipindah ke sebelah kiri, ya. Berarti jumlah protonnya sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Berarti jumlah protonnya sama dengan Z-nya yaitu 13. Sedangkan A-nya berarti jumlah proton ditambah dengan neutron yaitu 13 ditambah 14 sama dengan 27. Berarti lambang unsurnya berarti X 1327. Berikutnya, diketahui suatu ion mempunyai muatan -2. Jumlah elektronnya 18 dan jumlah neutronnya adalah 16. Tentukan notasi atom unsur tersebut. Yang diketahui dulu, jadi elektronnya 18, neutronnya 16, sedangkan muatannya adalah -2. Yang ditanyakan lambang atom. Nah, di sini muatannya adalah negatif. Berarti jumlah elektron itu sama dengan proton ditambah muatannya. Nah, dari sini untuk mencari proton berarti sama dengan jumlah elektron dikurangi muatannya. Berarti 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Berarti jumlah protonnya sama dengan Z-nya yaitu 16. Sedangkan untuk A-nya berarti proton ditambah dengan neutron berarti 16 ditambah 16 sama dengan 32. Berarti lambang unsurnya berarti X 16 32. Nah, atom-atom yang ada di alam itu ada yang memiliki jumlah proton sama, ada yang memiliki jumlah neutron sama, ada yang memiliki massa yang sama. Sehingga atom-atom yang ada di alam dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu isotop, isoton, dan isobar. Nah, yang dimaksud dengan isotop itu adalah atom-atom dari suatu unsur yang sejenis yang memiliki jumlah nomor atom sama tetapi massanya berbeda. Atau atom-atom dari suatu unsur yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Jadi untuk mengingatnya, iso itu artinya sama, kemudian berakhiran P. Berarti yang sama adalah jumlah protonnya. Nah, contohnya di sini atom oksigen ini ada 3 isotop, yaitu oksigen 16, oksigen 17, dan oksigen 18. Jadi di sini nomor atomnya sama yaitu 8, tetapi massanya berbeda, ada yang 16, 17, dan 18. Nah, karena di sini nomor atomnya sama, maka sifat kimia dari isotop itu adalah hampir sama, ya. Berikutnya adalah isoton. Isoton, iso artinya sama, kemudian berakhiran dengan N ya, huruf N, berarti atom-atom dari unsur yang berbeda. Jadi ini unsurnya berbeda yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, sebagai contoh misalnya
oksigen 818 dengan fluor 919. Nah, jadi kalau misalnya kita cari netronnya, berarti ini 18 dikurangi 8, ini 10. Sedangkan di F ya netronnya 19 dikurangi 9 juga 10. Berarti netronnya sama, inilah yang disebut sebagai isoton. Karbon 13 dengan nitrogen 14. Netron pada karbon 13 dikurangi 6 berarti 7. Kemudian netron di nitrogen 14 kurangi 7 juga 7. Jadi netronnya sama, inilah yang disebut sebagai isoton. Berikutnya isobar. Berarti bar ibaratnya berat, ini berarti atom-atom dari unsur yang berbeda itu yang memiliki nomor massa yang sama. Jadi massanya yang sama. Nah, contohnya di sini karbon 14, jadi ini massanya 14 dengan nitrogen 14. Jadi ini sama massanya. Nah, inilah yang disebut sebagai isobar. Demikian pembahasan untuk partikel dasar penyusun atom. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.